به وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita masih bisa berpegang dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan rahmatnya Allah inilah yang bisa membuat kita semangat, membuat kita untuk terus bisa istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan dalam salah satu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis pernah bersabda, tidaklah lewat kepadaku suatu hari dan jika di hari tersebut aku tidak bertambah ilmuku, maka niscaya di hari itu berarti aku tidak diberkahi di hari itu, karena dalam sehari beliau tidak mendapatkan ilmu. Adapun ilmunya Nabi Muhammad SAW langsung ditransfer dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu? Agar mengajarkan kepada umatnya ini agar senantiasa apa? Yaitu menuntut ilmu. Kalau kita dalam satu hari ini sudah mendapatkan ilmu, itu tandanya kita mendapatkan keberkahan di hari itu. Minimal kalau bisa para ulama dalam 3 hari itu kita harus mendapatkan ilmu. Lebih-lebih setiap hari malah lebih bagus lagi. Pernah bersabda Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, wahai Ali, idza madha 'alal mu'min 40 sabahan lam yujalis al-'ilm qasa qalbuhu wa yasru 'ala al-kaba'ir li'anna al-'ilma hayatul qalbi." Nabi Muhammad, wahai Ali, jika telah lewat 40 hari kepada seorang hamba kemudian dia tidak mendapatkan ilmu, tidak duduk dengan orang-orang yang belajar ilmu, maka hatinya akan bisa keras. Kalau hati sudah keras, maka dia akan gampang melakukan yang namanya dosa besar, karena ilmu itu adalah kehidupan hati. Semoga saja dengan setiap hari kita menghadiri majelis ilmu ini, semakin hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di hari-hari kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Ubabul Hadis Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidawami amin ila akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab Tsalits wal 'ishrun fi fadilatit taubah. Bab yang ke-23 mengenai keutamaan taubat. Apa? Taubat. Soalnya Jawa itu ngomong taubat itu angel. Akhirnya disingkat taubat. Nah, Jawa itu aslinya kata-katanya ambilnya dari bahasa Arab, aslinya. Taubatnya dari bahasa Arab, taubah. Apa? Taubat itu apa sih? Apa taubat itu? Taubat itu apa? Itu ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Yaitu taubat adalah kembali dari sesuatu yang tidak baik menurut
syariat menuju ke sesuatu yang baik menurut syariat. Yang asalnya nggak baik menjadi baik. Itu artinya taubat. Yaitu kembalinya seseorang yang dulunya tidak baik menjadi baik. Yang hasilnya dulunya jauh dari Allah dan Rasulullah, ketika dia bertaubat, dia dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi' bi rabbih. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Maksudnya apa? Itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beristighfar meminta ampun kepada Allah daripada dosa-dosanya yang telah dia lakukan, kemudian dia tetap melakukan dosa, kata Nabi Muhammad, seperti dia itu mengejek Allah Subhanahu wa taala. Sudah tobat, orang balik mana? Tobat balik mana? Seperti dia itu mengejek Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah. Penyesalan, menyesali terhadap apa yang telah dia lakukan dari perbuatan yang tidak baik, menyesal dari hal yang tidak baik, itu juga dinamakan taubat. Nah, tandanya wa alamatu sihhatin nadam, tandanya sah penyesalannya itu bagaimana? Tandanya adalah yang pertama riqqatul qalbi, yang kedua ghazaratud dam'i. Riqqatul qalbi, tandanya apa? Sah penyesalannya itu yang pertama adalah, tinggal dulu. Pertama adalah riqqatul qalbi. Apa riqqatul qalbi itu? Yaitu hati yang apa? Terenyuh hatinya itu. Hatinya itu merasa sedih. Nah, itu artinya riqqatul qalbi. Yang kedua, tandanya orang yang menyesal adalah dengan apa? Wazaratul dam'i. Sangat mausa bahasa Arab ternyata harokate. Pengono mawon. Yang kedua itu adalah derasnya cucuran air mata yang jatuh dari matanya. Menangis dia. Banjir nangisnya itu kan. Banjir, sangat longsor bisa. Sehingga ada, itu diantara tandanya sah penyesalannya. Bata ibu minadami kama dan orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Jalisut tawabin fa innahum araqu afidatan." Seringlah kalian duduk dengan orang-orang yang ahli taubat, karena hati mereka itu adalah hati yang paling lembut hatinya. Nah, orang yang senang taubat itu maka akan menjadikan hatinya itu lembut. Maka kata Nabi Muhammad, duduklah sering dengan orang-orang yang ahli taubat. Gampang menangis hatinya itu, gampang terenyuh hatinya itu ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan sholawat, mendengarkan tasbih, tahmid, kalimat thayyibah dan sebagainya.
Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in ahabbu ila Allah Ta'ala min syabin ta'ibin." Tidaklah ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah daripada seorang pemuda yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena jika seorang itu masih muda, di situ bergejolaknya yang namanya apa? Syahwat nafsunya itu. Jika dia bisa melawan nafsunya, dia kemudian setelah melakukan kesalahan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melawannya nafsunya itu, nah itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah Ta'ala min syai'in muqimin 'ala ma'asi. Tidaklah ada sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang sudah tua, lanjut usia, dianya tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga saya kita yang muda yang tua, semoga kita ini ahli taubah. Amin ya rabbal alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in hilah, wa hilatul dzunub at-taubah." Segala sesuatu itu ada rekayasanya atau tipu dayanya atau hilahnya, helah. Wa hilatul dzunub at-taubah. Dan tipu daya atau rekayasanya dosa itu dengan taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in dawa wa dawa'u dzunub at-taubah." Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu ada dawa. Apa dawa? Ada dawa, ada dawa. Apa? Obat. Kalau dawa itu obat. Dawa. Nah, ini apa? Dawa yaitu obat. Kalau dawa nggak pakai wawu, artinya penyakit. Apa itu dulu? Lek dawa obat. Lek segala sesuatu itu ada obatnya, dan obatnya dosa adalah dengan taubat. Diceritakan ada seseorang mendatangi baginda Muhammad SAW. Maka dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, saya sungguh telah melakukan dosa, wahai Rasulullah. Bagaimana solusinya ini, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Istaghfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." "Wahai Rasulullah, ini atubu tsumma a'ud." "Wahai Rasulullah, saya sudah tobat, kok balik malih ya Rasulullah?" Padahal sudah istighfar, balik malih ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Kullama adnabta fatub hatta yakuna syaitan huwal hasir." Setiap engkau berdosa, tobat tobat, maksiat tobat tobat, maksiat tobat terus. Sampai apa kata Nabi Muhammad? Sampai kalau bisa itu sampai setan sampai hasir itu kesel dewi. Oke. Jadi jangan sampai kita bosan untuk yang namanya taubat. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, idza taktsuru dzunubi." Wahai Rasulullah, kalau gitu caranya dosaku ya banyak nantinya ya Rasulullah. Gitu tetap pakai. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada dia, "Afullah aktsar min dzunubi." Ampunannya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada dosamu. Jadi jangan kecil hati. Obat maksiat terus seperti itu.
jangan bosan-bosan. Nah, karena apa? Ampunan Allah itu apa? Lebih besar daripada dosa kita. Walaupun sebesar apapun dosa kita, maka ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tahdimul haubah. Wa fi riwayat tahdimul haubah. Sama maknanya. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taubat itu dapat meruntuhkan yang namanya dosa. Qala alaihi salatu wasallam, sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku ini Nabi Muhammad, aku taubat dalam sehari itu 100 kali. Aku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak punya dosa, tetap taubat. Kalau Nabi Muhammad gak berkata seperti ini, mungkin kita gak taubat. Kanjeng Nabi mawon yang orang luar biasa, orang yang paling sempurna saja. Dalam sehari taubatnya berapa kali? 100 lah. Apalagi kita ini sanes Nabi, sanes pangeran, sanes malaikat, yang nopo ini kulo ini. Maka kita harus lebih banyak lagi bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dalam sabda ini mengatakan 100 kali. Bukan berarti itu adalah apa? Batasan orang itu taubatnya 100 kali. Bukan. Melainkan apa? Di sini adalah isyarah litakbir, la litahdid. Yaitu agar kita ini jumlahnya 100 berarti kita harus memperbanyak. Bukan 100 itu berarti apa? Itu adalah batasan. Bukan. Melainkan apa? Untuk kita ini apa? Kinayah agar memperbanyak taubat. Taubatnya orang itu ada 3. Taubatnya orang itu ada 3. Yang pertama, kamu bilang-bilang ya. Ada taubatnya orang awam, ada taubatnya orang khusus. Yang ketiga, ada taubatnya orang khawasul khawas, itu khususnya khusus, berarti dukur. Yang pertama, ada taubatnya orang awam. Kok lucu awam. Taubatnya orang awam. Ada lagi taubatnya orang khawas, orang khusus. Ada taubatnya lagi khawasul khawas. Adapun taubatnya orang awam itu bagaimana? Yaitu taubatul awam minadz dzunub. Kalau taubatnya orang awam itu dari dosa. Kalau taubatnya orang khusus, berarti orang khusus di atasnya orang awam. Para orang yang lebih derajatnya di atas orang yang memiliki ilmu. Yaitu taubatnya dari mana? Dari apa? Taubatul khawas min ghaflatil qulub. Adapun taubatnya orang yang khusus ini adalah mereka taubatnya bukan dari dosa, mereka taubatnya dari lupanya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan melakukan dosa taubat mereka itu. Mereka apa? Mengenai 1 menit dia lupa sama Allah, dia taubat, bukan maksiat. Beda. Yang awam apa? Bagaimana? Orang khusus taubatnya dari lupa hatinya kepada Allah Subhanahu, atau lupa hatinya
tidak melakukan kebaikan, contohnya lupa tidak sholat duha, lupa tidak mengerjakan yang namanya kesunahan-kesunahan. Andai kan ditinggalkan bukan nggak apa-apa, berhubung orang khusus, maka dia taubat dari hal seperti itu. Yang ketiga adalah taubatnya khawasul khawas. Ini kelas yang tertinggi, yaitu wali-walinya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya mereka dari apa? Minna siwal mahbub, yaitu dia taubatnya jika dia itu cinta selain orang yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Jika hatinya ada condong cintanya kepada Allah dan Rasulullah ini kok kalah sama cinta yang lain, maka dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level-level sing abot ini, level orang yang levelnya tinggi. Ya awal-awal ini jadi sing murid dan setengah loro alaikum. Hah? Yang nama sing mungkin pinggir ini. Hah? Itu taubatnya orang berdosa. Ada awam dari dosa, orang khusus dari mana? Dari lupanya hati, tidak melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, taubatnya orang khusus, ya, orang yang khawasul khawas, orang yang khususnya khusus, walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat jika hatinya cinta selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah wa la tayasu fa innal ya'sa kufrun. Bertobatlah kalian kepada Allah dan jangan kalian itu putus asa, karena sesungguhnya putus asa itu yang antara sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dosa, jangan putus asa, terus tobat. Kalau nggak sering maksiat tobat terus sampai istilah saya kesel. Yo bos kasarnya ada tinggi yo bos sih. Mungkin malah maksiat atau senang-senang nggak tobat benar. Nah, oke. Diriwayatkan ada seorang itu bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat yang postur tubuhnya kecil sekali, betisnya kecil sekali. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini diremehkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika para sahabat itu mendatangi Rasulullah seakan-akan mengejek Abdullah bin Mas'ud. Ada cilik ya, atau nggak kasarannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Membela Abdullah bin Mas'ud. Lu jangan kecil-kecilnya ini timbangannya paling anggur dewi ya, kasarannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh seseorang. Orang tadi menanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, apakah aku ini ada kesempatan untuk taubat? Aku ini habis maksiat. Fa'arada anhu Ibnu Mas'ud tsumma tafata ilaihi fara'a 'ainaihi tadfaran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya itu, beliau memalingkan sebentar, kemudian noleh balik ke tiang. Ketika pas noleh balik, tiang itu nangis. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepadanya, sesungguhnya sesungguhnya Allah itu memiliki 8 pintu surga. 8 pintu surga ini kadang tutup, kadang buka. Tutup, buka. Illa babut taubat, kecuali pintu taubat itu gak ada tutupnya. Buka terus, buka 24 jam. Bukan ada tutupi. Terus di pintu taubat, di pintu surga yang namanya babut taubat itu ada malaikat yang menjaganya. Malaikat yang menjaganya. Maka fa'amal wala ta'as, maka berbuat amallah kalian, taubatlah kalian, jangan kalian itu putus asa. Sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam
Al-Ghazali ceritanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajjilu bi taubah qabla al-maut wa ajjilu bis shalah qabla al-fawt." Segerakanlah taubat sebelum ajal menjemput, dan segerakanlah sholat sebelum hilang atau habis waktu sholat. Karena apa? Karena batasan orang yang taubat itu sebelum dia mati. Kalau sudah mati nggak bisa taubat. Yes. Maka segerakanlah, kata Nabi Muhammad, yang namanya taubat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian meninggal. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya iblis itu ketika diturunkan ke muka bumi ini, iblis itu berkata, wa izzatika wa jalali, demi keagunganmu dan kemuliaanmu wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku akan senantiasa mengganggu makhlukmu, ibnu Adam, yaitu makhlukmu, manusia, selama roh mereka masih ada di jasad mereka. Jadi iblis itu senantiasa mengganggu hamba-hamba Allah selama rohnya masih ada di dalam jasad. Jadi selama dia masih hidup, nah itu terus iblis itu ganggu, setan itu pasti ganggu selama dia hidup, selama rohnya masih ada dalam jasadnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas perkataan si iblis, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la amna'uhu taubah ma lam yatadarrar bi nafsihi. Wahai iblis, aku tidak bakal mencegah hambaku dari yang namanya taubat selagi rohnya belum lepas dari kerongkongannya. Berarti selama masih hidup Allah SWT akan senantiasa membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Jadi dibalas oleh Allah SWT. Iblis tadi ngomong, aku akan mengganggu hambamu selama dia rohnya masih ada di jasad. Dibalas oleh Allah SWT. Juga aku seperti itu. Kalau masih rohnya belum keluar dari kerongkongannya, aku buka namanya pintu taubat selebar-lebarnya. Itu benar riwayatnya. Sabda baginda Muhammad dalam riwayat yang lain, siapa orang yang bertaubat sebelum matinya, walaupun matinya itu binisbi yaum, setengah hari lagi dia itu mau mati, tetap Allah SWT akan memberikan taubat, menerima taubatnya atas seorang hamba yang mau bertaubat. Jadi selama roh kita belum keluar dari apa yang namanya kerongkongan ini, karena kan orang itu sakratul maut dimulai dari mana? Dari ujung kakinya ditarik roh, baru ujung sampai yang namanya kerongkongan. Baru kerongkongan sudah lepas, sudah hilang rohnya. Selama rohnya masih belum lepas dari kerongkongannya, di situ Allah masih membuka pintu taubat. Kemudian syaratnya taubat itu ada berapa? Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan syarat taubat itu ada 3. Yaitu yang pertama adalah an-nadam ala ma 'amila min al-mukhalafat. An-nadam yaitu menyesal apa yang dia telah lakukan daripada pelanggaran dosa yang telah dia lakukan. Menyesal. Ya, penyesalan yang benar bagaimana adanya tadi? Pertama, hati yang sedih, terenyuh hatinya. Yang kedua, banyaknya menangis. Itu yang pertama. Tandanya
penyesalan yang benar. Kemudian tandanya orang taubat itu yang kedua kata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tarkuz zakat fi jamil halat was sa'at, yaitu meninggalkan yang namanya kekeliruan atau dosa, punya serta tapi melakukan lagi. Yang kedua adalah meninggalkan itu yang namanya maksiat. Tarkuz zakat. Yang ketiga ada al-azm ala an ya'uda ila mithli ma tarafa min al-ma'asi wal khati'at, yaitu al-azm. Apa al-azm? Yaitu tekad bulat, benar-benar apa? Ada niatan benar-benar dia itu enggak bakal apa? Melakukan lagi. Benar-benar azm, maksudnya apa? Wis tekad bulat, wis ingin tidak melakukan kebaikan. Itu yang ketiga. Yang pertama apa? Menyesal. Yang kedua meninggalkan maksiat. Ketiga ada niatan yang besar, keinginan yang kuat untuk meninggalkan maksiat tersebut atau tidak ingin mengulangi lagi. Ada lagi yang menambahkan ulama, yaitu at-taubah qabla al-gharghara. Apa? Yaitu taubat sebelum ajal menjemput. Kalau orang sudah mati kan tidak bisa tidak ada pintu apa namanya, pintu taubat lagi sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu mengembalikan jika salahnya itu ada kepada seorang hamba, kepada sesamanya, yaitu jika dia itu apa? Contohnya mencuri, pernah mencuri, naudzubillah, maka syarat taubat agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengembalikan barang yang dicurinya. Karena apa? Hubungannya dengan sesama manusia. Kalau seumpamanya tidak bisa mengembalikan barang yang dicuri, yang kedua adalah caranya dengan al-istihlal. Al-istihlal dari kata halal, yaitu meminta dihalalkan barang curian itu. Ya, ampun singen itu berapa tahun Al-Qur'an nanti mencuri, mau bahasa Jawa mencuri. Kasar benar. Kasar man apa sih? Mengambil barang curian. Yaitu sandal boleh. Sholat rebutan sandal, akhirnya sandal orang ini direbut. Pemuda tidak mati, jangan bukan sakit membelikan sandal yang baru, setidaknya apa? Meminta dihalalkan. Ya nggak apa-apa ya. Oh iya, setelah kali penting. Nah itu yang kelima. Tuh berkata, soalnya berkaitan dengan manusia seperti itu. Taubat ada berapa berarti? Ada 5. Pertama apa? Menyesal. Yang kedua meninggalkan maksiat. Yang ketiga bertekad bulat, berniat-niat dengan sungguh-sungguh tidak ingin melakukannya lagi. Yang keempat adalah taubat sebelum mati. Yang kelima mengembalikan barang-barang yang pernah diambil atau barang yang pernah dikorupsi. Kalau tidak bisa meminta dihalalkan. Ada yang mengatakan orang itu bisa dikatakan taubat nasuha. Taubat nasuha itu ya apa sih? Nasuha itu artinya apa? Yang terbaik. Jadi taubat yang terbaik itu bagaimana? Ini ada beberapa pendapat. Itu ada 4. Yang pertama adalah mengucapkan istighfar dengan lisan. Astagfirullah. Itu pertama. Yang kedua al-iqla'u bil abdan, yaitu badannya ini dijauhkan, benar-benar dicabut, maksudnya benar-benar ditinggalkan yang namanya maksiat, meninggalkan maksiat seluruh tubuhnya ini diniatkan seperti itu.
Kemudian yang ketiga, wa idmaru tarkil aud bil janan, yaitu di hatinya mengatakan bahwasanya tidak ingin kembali untuk melakukan hal yang tidak baik. Itu. Yang terakhir, wa muhajaratu sayyil khilal, yaitu meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Baru orang itu bisa dikatakan taubatan nasuha. Kapan orang tidak taubat nasuha? Mengucapkan istighfar lisannya, kemudian anggota tubuhnya dijauhkan dari maksiat, meninggalkan maksiat sama seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga, di hatinya mengatakan tidak ingin kembali lagi. Yang keempat, meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Karena kalau tiga atau syaratnya tadi, yang meninggalkan teman itu tadi, dikumpuli temannya tadi, didekati yang tidak baik, maka akan dia kembali lagi. Akan lama-kelamaan akan terpancing untuk melakukan kesalahan yang sama.